'allamal insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu subhanahu hamdan syakirin wa uthni 'alaihi wa bima huwa ahluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin mu'allimin nasil khair alladzi arsalahu rahmatan lil alamin yahdi ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang karenanya kita masih diperkenankan untuk hadir pada sholat subuh hari Sabtu ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berjalan di atas sunnahnya, di atas risalahnya yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hambanya yang diberi syafaat pada hari kiamat kelak. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Ihsan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang tadinya sebenarnya ingin saya sampaikan sebagai tausiah pembuka atau pengantar untuk kajian yang akan dilakukan atau kajian rutin yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Akan tetapi qadarullah pemateri belum dapat hadir, maka kajian kali ini atau tausiah singkat kali ini ingin saya sampaikan untuk diambil faidahnya pada kajian-kajian kelak yang mana temanya adalah adab bermajlis ilmu. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa syariat Islam yang Allah turunkan melalui malaikatnya Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang begitu kompleks dan lengkap. Dari segala aspeknya hal ini tercantum pada firman-Nya pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dan diantara dari begitu kompleks dan lengkapnya pensyariatan agama Islam ini adalah Allah telah mengatur agar seorang hambanya tidak melampaui batas dalam segala aktivitas dan tingkah lakunya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan diantara adab dan akhlak sehari-hari yang berhubungan, ada satu adab atau akhlak yang harus kita ketahui sebagai penuntut ilmu, yaitu adab ketika duduk atau berthalibul ilmi di masjid atau di majelis ilmu. Yang mana status kita sebagai thalibul ilmi, kita harus berhias diri dengannya. Ada banyak adab yang ingin saya sampaikan, namun setidaknya di sini ada beberapa adab yang ingin saya lebih tekankan. Yang pertama yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu. Hendaklah kepergian dan datangnya seorang hamba atau seorang thalibul ilmi ke majelis ilmu hanya karena Allah semata, tanpa disertai riya dan ingin dianggap takjub oleh orang lain. Seorang penuntut ilmu hendaknya bermujahadah atau berusaha dalam meluruskan niat tersebut. Oleh karena itu Imam Ats-Tsauri pernah berkata, saya tidak merasa susah dalam segala hal atau dalam meluruskan segala sesuatu melainkan niat saya. Yang kedua, bersemangat dalam menuntut ilmu. Kesungguhan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu atau bermajelis ilmu tanpa mengenal lelah dan bosan sangat diperlukan. Janganlah merasa cukup dengan menghitung banyaknya ilmu yang kita dapatkan atau yang kita punya. Akan tetapi hitunglah seberapa besar kebodohan kita, seberapa besar ketidaktahuan kita tentang ilmu tersebut, seberapa besar kebodohan kita terhadap agama ini. Karena kebodohan kita sangat banyak, sedangkan ilmu yang kita miliki hanya sedikit. Karena perlu diketahui bahwa ilmu tidak kita dapatkan sebagaimana warisan, akan tetapi ilmu kita dapatkan dengan kesungguhan dan bersabar. Yang ketiga, jika kita mendapati kondisi di mana ketika pemateri atau kita sebagai penyimak mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri kita atau guru kita atau ustadz kita, apa yang harus kita lakukan. Khalid
Khalid bin Sofwan rahimahullah pernah berkata atau memberi nasihat yang sangat halus namun maknanya sangat dalam. Beliau berkata, "Idza ra'aita muhadditsan yuhadditsu haditsan qad sami'tahu aw yukhbiru khabaran qad 'alimtahu fala tusharikhu fihi hirsan 'ala an tu'lam min hadrika annaka qad 'alimtahu fa inna dzalika khuffatun wa su'u adabin." Jika engkau melihat seseorang sedang menyampaikan hadis yang engkau sendiri sudah pernah mendengarnya atau mengabarkan sesuatu kabar yang engkau sudah mengetahuinya, maka janganlah engkau ikut-ikutan atau sekali-kali ikut-ikut dalam menimpali atau menyelanya hanya karena ingin menunjukkan kepada orang-orang yang hadir atau kepada orang yang hadir bahwa engkau pun sudah tahu. Sesungguhnya sikap seperti itu adalah bentuk kelalaian dan termasuk akhlak yang buruk. Yang keempat, adab ketika bertanya. Bertanya adalah kunci ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 43 yang bunyinya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah wahai penuntut ilmu kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika bertanya di suatu majelis. Yang pertama, bertanya pada perkara yang tidak kita ketahui. Atau ada pengecualian di sini, diperbolehkan bertanya untuk memberikan pengajaran kepada yang belum tahu sedangkan ia telah mengetahuinya. Yang kedua, tidak boleh menanyakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala min syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati." Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di kalangan umat Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu sesuatu itu diharamkan karena pertanyaannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad. Yang ketiga, dibolehkan bertanya tentang ucapan yang belum jelas serta alasan pendapat seorang alim mengapa ia mengambil pendapat tersebut. Yang keempat, jangan bertanya tentang sesuatu yang telah ia ketahui jawabannya dengan niat menunjukkan kehebatannya, dan merendahkan orang lain. Adapun ada adab lain seperti etika duduk, menyimak apa yang disampaikan, serta menulis faedah yang didapat, insya Allah sudah umum dan sama-sama kita ketahui, tinggal pengawalannya saja dan perlu kita biasakan. Sebagai penutup, ingin saya sampaikan bahwa beradanya kita duduk di sini bermajlis ilmu, menuntut ilmu syar'i adalah keutamaan yang tidak semua orang dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan ia paham dalam urusan agama. Ada satu hadis yang menyebutkan khusus betapa besarnya keutamaan seorang penuntut ilmu, yang mana ia duduk bermajlis ilmu dan menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitani fil ma' wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, duduk bermajlis ilmu, duduk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang alim akan dibintakan ampun oleh siapapun yang ada di atas langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di dalam air. Keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilkan ilmu itu, barang siapa yang mengambil ilmu itu, sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Maka dari itu hendaknya kita menjaga adab dalam bermajlis ilmu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa kulli muslimin wa lil muslimat
innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.